Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal-soal permutasi dan kombinasi dan bagaimana cara membedakannya ya antara soal yang dikerjakan dengan cara permutasi ataupun kombinasi. Soal yang pertama, dari 7 orang kandidat akan dipilih seorang ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara ya. Tentukan berapa banyak hasil yang mungkin dari pemilihan tersebut. Nah, soal ini tidak ya memberikan clue ya apakah dikerjakan dengan cara permutasi ataupun kombinasi. Tugas kalian ya mencari tahu ya. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, secara definisi bahwa permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R kurang dari atau sama dengan N, adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutan. Ya, kata kuncinya permutasi itu memperhatikan urutan. Ya, harus kalian ingat ya. Contohnya, dalam permutasi ABC itu dianggap berbeda dengan ACB. Artinya ABC ini susunan pertama misal, sedangkan ACB ini susunan kedua. Ya, dianggap dua susunan yang berbeda. Apa yang berbeda? Lebih detailnya kita bahas ya nanti ketika memahami soal ini. Nah, sedangkan kombinasi, ya kombinasi R unsur dan dari N unsur yang berbeda ya, di mana R kurang dari atau sama dengan N, adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi kombinasi tanpa memperhatikan urutannya. Ingat ya poin pentingnya. Contohnya misalkan ABC itu dianggap sama dengan ACB. Jadi ABC dan ACB ini tidak ada bedanya, sama ya. Dianggap satu susunan. Sehingga kalau secara hasil permutasi pasti lebih banyak dibandingkan kombinasi ya. Permutasi hasilnya lebih banyak dibandingkan kombinasi karena dalam permutasi ini dianggap dua susunan, sedangkan dalam kombinasi ini dianggap sama, jadi nggak ada bedanya. Ya, ingat kata kuncinya tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk permasalahan di atas ya kemungkinan susunannya sebagai berikut ya. Kita misalkan ya kemungkinan susunannya kita buat manual itu untuk memahami soal ini. Nanti kedepannya kalau sudah paham nggak perlu lagi ya. Ini hanya untuk memahami soal ini apakah dikerjakan dengan cara permutasi ataupun kombinasi. Nah, 7 orang kandidat ya. Kita misalkan A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi kita pakai simbol saja ya. Kita inisial, nggak perlu nama. Kalau pakai nama kan ribet nulisnya. Andi, Budi, Cindy misalkan kan seperti itu. Kita pakai inisial saja ya, kode. Kita buat 4 buah kotak seperti ini. Anggap ini kotak ya. 4 buah kotak, di mana ini kotak untuk posisi ketua, ini untuk wakil ketua, ini untuk sekretaris, dan ini untuk bendahara. Ya, jadi ini masing-masing kotak mempengaruhi jabatannya. Ya, masing-masing kotak mempengaruhi jabatan. Kita misalkan kita isi kemungkinan pertama ya kita isi. Kalian boleh isi sembarangan kemungkinan. Di sini kita sebut saja kemungkinannya A, B, C, D. Ya, berarti A, B, C, D sebagai susunan pertama, di mana A sebagai ketua, B sebagai wakil, posisinya, sekretarisnya C, dan D sebagai bendahara. Ya. Nah, andaikan kita balik A, D, C, B, apakah sama dengan A, B, C, D? Kalau misalkan di sini D ini posisinya kedua, ini ganti D. Nah, sekarang kalau D di sini, D sebagai wakil, ada yang berbeda, ya. Berarti ini dua susunan yang berbeda. Kenapa? Kalau dibolak-balik, maka posisinya tadinya B sebagai wakil, sekarang B sebagai bendahara. B disimpan di belakang, berarti kalau dibolak-balik ya ini ya mempunyai dua hasil yang berbeda. Maka soal ini ya dianggap susunan yang berbeda, berarti dia memperhatikan urutan seperti itu. Ya. Jadi kalau dibolak-balik ya ada yang berbeda baik dari posisi mereka ya ataupun yang lainnya, nanti dibahas di soal berikutnya lagi. Maka soal ini dikerjakan dengan cara ya permutasi ya karena diperhatikan urutannya. Ya, seperti itu ya cara memahaminya. Nah, berarti untuk soal ini ya kasus ini penerapan dari permutasi, maka digunakan rumus permutasi dalam mengerjakannya. Kalau kalian gunakan rumus kombinasi ya salah ya. Dan soalnya kebanyakan seperti ini ya, pemilihan ketua kelas ya dan yang lainnya ya. Yang lainnya kita bahas di soal berikutnya. Ini permutasi ya, berarti dari 7 unsur akan dipilih 4 unsur ya.
7 yang tersedia akan dipilih 4, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berarti dipilih 4 ya. Berarti N-nya 7, R-nya 4. Berarti 7P4 rumusnya. Ya, berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 difaktorialkan. Berarti sama dengan ya 7 faktorial 7 kurang 4 di 3 sama dengan. Nah, berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Berhenti di sini ya, karena pembaginya 3 faktorial, sehingga bisa dicoret. 7 kali 6 kali 5 kali 4 berapa? Ini hasilnya kalikan 20, kalikan 120 ya. Kalikan lagi dengan 7, berarti 840. Berarti banyak hasil yang mungkin dari pemilihan tersebut ada 840 ya. Banyak sekali, nggak mungkin kita tuliskan satu persatu. Adapun tadi adalah cara memahaminya, apakah dikerjakan dengan permutasi atau kombinasi. Ternyata jawabannya ya dikerjakan dengan cara permutasi. Oke, contoh soal kedua. Suatu perlombaan diikuti oleh 50 peserta, ya, sebanyak 42 peserta gagal dalam babak penyisihan, ya. Jika dari peserta yang tersisa akan dipilih juara 1, ya, juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan 2 juara harapan, ya. Berarti dipilih 5 ya. Tentukan banyak susunan juara yang dapat dibuat, ya. Berarti sama ya. Di sini saya nggak buat kotaknya. Kalian misalkan saja kotak pertama sebagai juara 1, ya, kotak kedua sebagai juara kedua, kotak ketiga sebagai juara ketiga, dan seterusnya. Misalkan yang menang A, B, C, D, E, seperti itu ya. Berarti kalau dibolak-balik tentu berbeda. Ya. Yang tadinya A sebagai juara pertama bisa jadi dia di belakang ya, sebagai juara harapan kedua ya. Berarti ini sama. Ini merupakan penerapan dari ya permutasi. Ya. Berarti soal ini dikerjakan dengan cara permutasi ya. Dari 50 peserta, 42 gagal. Berarti sisa berapa? Sisa 8 peserta. Dari 8 akan dipilih 5, yaitu juara pertama, kedua, juara ketiga, dan 2 juara harapan. Berarti dipilih 5 ya. Berarti N-nya sama dengan 8, R-nya 5. Berarti 8P 5. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurang 5 difaktorialkan. Ini berapa? 3 faktorial ya. Berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Karena pembaginya ada 3 faktorial. Berarti dibagi 3 faktorial. Coret, coret. Hasilnya adalah berapa? Sama dengan 6720 ya. Berarti ini 6720 hasil akhirnya. Banyaknya susunan yang mungkinnya ya, dari semuanya. Oke, soal-soal seperti ini pada umumnya ya soal pemilihan ketua kelas, wakil, ataupun juara pertama, kedua itu dikerjakan dengan cara permutasi. Kalian ingat saja ya contoh kasusnya ya. Kalaupun sulit memahami ya bagaimana menentukan permutasi dan kombinasi, kalian ingat saja contoh dari kasusnya ya. Karena nggak banyak kasus permutasi dan kombinasi. Oke, contoh soal ketiga, seorang peserta didik ya, diminta mengerjakan 6 dari 10 soal dengan nomor soal 1 sampai 10 ya. Artinya dari 10 harus ya wajib dikerjakan 6. Tentukan banyak cara peserta didik tersebut mengerjakan soal. Oke. Untuk permasalahan di atas ya kemungkinan susunannya sebagai berikut ya. Kita misalkan ya. Nah, anggap dia milih ya urut 1 2 3 4 5 6. Kita balik 2 1 3 4 6 5. Nah, di sini antara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan 2, 1, 3, 4, 6, 5, apakah ada yang berbeda? Soalnya sama atau beda? Sama, soal yang dikerjakannya tetap nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Walaupun urutannya dibolak-balik ya. Di sini mungkin nomor 2 lebih mudah, maka dikerjakan nomor 2 terlebih dahulu. Ya, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2, 1, 3, 4, 6, 5 ya. Soal yang dikerjakan tetap sama, nggak ada yang berbeda. Maka ini dianggap tanpa memperhatikan urutan. Ya karena ini nggak ada yang berbeda, soalnya tetap sama yang dikerjakan. Nah itu cara memahami antara permutasi dan kombinasi. Karena ini tanpa memperhatikan urutan, maka kasus di atas ini ya dikerjakan dengan cara kombinasi ya. Ingat poin pentingnya, ini
soal yang dikerjakan tetap sama, nggak ada yang beda di sini, ya. Tetap nomor 1, 3, 4, 5, dan 6, ya. Seperti itu ya. Berarti kombinasi dari 10 unsur akan dipilih 6 unsur. Berarti N-nya 10, R-nya 6. 10 C 6, ya. Berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial dalam kurung 10 kurang 6 difaktorialkan. Ini berapa? 4 kan? Berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali dengan 4 faktorial sama dengan ya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial ya, karena pembagi yang besar ada 6 faktorial ya. Dibagi 6 faktorial 4 faktorial, coret yang sama ya, 6 faktorial ya. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dibagi ini, kalian tuliskan kembali, berarti 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 ya. Bagi ya, berapa hasilnya? Coret, berarti hasilnya 200. Nah, ini kalian bagi. Ini kan habis nih. Berarti 3 kalian bagi dengan 9 sisa 3 ya. 3 kali 7 21, berarti 210 ya. Berarti jawabannya banyak cara peserta didik tersebut mengerjakan soal, ada 210 cara ya. Di mana letak caranya? Bisa jadi ya 1 2 3 4 5 nomor 10 ya terakhir, atau 1 2 3 4 9 10 ya. Banyak sekali cara dia mengerjakan soal. Adapun dibolak-balik ya, dianggap susunan yang sama karena soal yang dikerjakan sama. Seperti itu ya. Oke, contoh soal berikutnya nomor 4. Dari 10 orang yang mengikuti ekstrakurikuler komputer ya, akan dipilih 3 orang untuk mengikuti lomba. Dari 10 orang yang ikut akan dipilih 3. Tentukan banyak cara memilih ketiga orang tersebut ya. Nah, ini sama kasusnya ya. Kita misalkan andaikan ya, kita andaikan ya 10 orang yang mengikuti ekstrakurikuler ya, inisialnya ya kebetulan misalkan A B C D E F G H I J ya. Ini 10 orangnya. Nah, kemungkinan susunannya sebagai berikut ya. Kita pilih kemungkinan susunannya. Di sini H I J ya. H I J. Terpilih H I J ya, 3 orang ya terpilih. Nah, andaikan dibalik J I H, orang yang ikut sama gitu. Orang yang ikut lomba komputer ya, di sini sama. H I J dengan J I H orangnya dianggap ya sama, nggak ada yang berbeda di sini. Tetap H I J yang ikut gitu. Walaupun ya ditulis misalkan pas dipilih H dulu ya. Misalkan namanya Haris, Ingrid, J-nya Jamila. Sedangkan pas membuat surat dispensasinya J duluan gitu disebut namanya, Jamila, Ingrid, Haris nomor 3. Orang yang ikut tetap sama gitu, nggak ada yang berubah. Itu cara memahami kasus ini. Berarti ini tanpa memperhatikan urutan ya. Jawabannya dikerjakan dengan cara kombinasi. Kalau bingung, ingat saja ya poin-poin ya di sini ya. Jenis soalnya, biasa soalnya itu nggak jauh beda ya, mirip-mirip soal-soal kaidah pencacahan ya, mirip-mirip. Oke, berarti ini dari 10 dipilih 3 ya. N-nya 10, R-nya 3. Dikerjakan dengan cara kombinasi, berarti 10 C3. Berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 10 dikurang 3 difaktorialkan ya. Ini berapa? 7 kan? Ya. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Karena pembagi yang besar 7 faktorial ya. Jangan kalian buat sampai 3 faktorial. Kenapa? Di sini ada pembagi yang lebih besar, yaitu 7 faktorial. Maka berhenti di 7. Dibagi 3 faktorial, 7 faktorial, coret yang sama. Berarti tinggal 10 dikali 9 dikali 8. Ini 3 dikali 2 dikali 1. Kalian coret saja. Pembagi seperti biasa ya. Ini 4. Kalian coret ya. 2 dengan 8 kalian coret tinggal 4. 9 dengan 3 kalian coret tinggal 3. Berarti 120 hasil akhirnya. Jadi banyak cara memilih ketiga orang tersebut, ada 120 cara ya. Ingat, jangan lupa buat kesimpulan ya. Karena di sini kita nggak tahu mana jawaban akhirnya. Anggap saja orang yang membaca nggak tahu jawaban akhirnya, sehingga perlu kalian buat kesimpulan mana jawabannya gitu. Oke, lanjut contoh soal yang kelima. Andi, Agus, Dani, dan Radit. Nah, di sini pakai nama ya. Ingin berfoto berjajar ya. Orang mau foto, ditentukan banyak cara berfotonya. Seperti itu ya dalam kaidah pencacahan.
Soalnya nanya banyak cara berfoto ya, ada 4 orang. Tapi dia fotonya jajar ya, bukan lingkar ya. Karena nggak ada kasus orang foto melingkar ya. Oke, dia ingin berfoto berjajar ya. Cara mereka berfoto. Penyelesaiannya ya, susunannya sebagai berikutnya. Nah, ini susunan pertama. Andi di sebelah ya. Anggap ini sebelah kanan ya. Anggap dia fotonya menghadap ke kiri, menghadap ke arah kita gitu. Andi di sebelah kanan ya. Agus, Dani di tengah-tengah, Radit di sebelah kiri mereka ya. Jadi di sebelah kiri mereka, ini di sebelah kanan mereka, ini tengah-tengah dua. Kita acak urutannya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kasusnya yang berubah apa? Dani, Agus tukar posisi. Maka ini hasil kedua. Biasa orang foto kan tukar-tukar posisi kan. Tukar-tukar posisi ya kalau orang foto ya biasanya. Jadi dalam cara berfoto ya, ketika ditanya banyak cara mereka berfoto, maka ketika posisinya ditukar walaupun orangnya sama, ini kan gak ada bedanya orangnya, tetap Andi, Dani, Agus, dan Radit. Nah sekarang kasusnya ini Agus dengan Dani mereka tukar posisi. Maka ini dianggap dalam kasus berfoto ini dua susunan yang berbeda ya. Dua susunan yang berbeda, maka karena dianggap berbeda maka memperhatikan urutan sehingga penyelesaiannya menggunakan permutasi ya. Sama kalian buat lagi misalkan yang ketiga, di mana Dani itu di sebelah kanan mereka sedangkan Agus di sebelah kiri mereka, Radit dan Andi di tengah-tengah. Maka itu dianggap ya cara ketiga mereka dalam berfoto. Dan cara-cara berikutnya ya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Dari 4 unsur dipilih semua. Kenapa nggak ada yang dieliminasi di sini? Dari keempat dipilih semuanya. Ya berarti ya dipilih semua. Berarti ya ingat, kita nggak perlu pakai rumus ya. Jika R sama dengan N, ya 4 dipilih 4. Rumus permutasi di atas menjadi NPN sama dengan N faktorial. Kalian buktikan sendiri ya. Ketika 4 dipilih 4, maka hasilnya pasti nanti ya 4 faktorial ya. Seperti itu ya. Jadi ketika dari 4 dipilih semuanya, kasus permutasi, maka tinggal kalian tulis 4 faktorial. Kalau kombinasi beda ya. Apa bedanya? Silahkan kalau kombinasi kalian hitung, hasilnya pasti 1. Ngapa? Karena ini dianggap sama semua gitu. Kalau dalam kombinasi Andi, Agus, Dani, Radit orangnya sama dalam kombinasi. Sedangkan di soal nomor 5 ditanya banyak cara mereka berfoto. Berarti ini dua ini dianggap susunan berbeda. Ya banyak cara mereka berfoto dianggap susunan yang berbeda. Karena soalnya minta ya banyak cara berfoto ya. Jadi ini dianggap berbeda ya, dua susunan yang berbeda. Sehingga ketika dari 4 dipilih 4, tinggal kalian faktorialkan saja semuanya. Ini ada 4, berarti 4 faktorial. Seperti itu ya. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 dikali 1 ya. Hasilnya berapa? 24. Ya, banyak cara mereka berfoto, ada 24 cara. Seperti itu ya. Ya, poin-poin penting silakan kalian ingat. Kalau bisa berikan ketegasan ya. Misalkan caranya dengan menggunakan pen yang berbeda warna, atau kalian berikan kotak ya di kolom seperti ini. Oke, contoh soal yang ke-6. Soal terakhir. Dalam suatu kelompok diskusi yang beranggotakan 4 pria dan 6 wanita, akan dipilih 3 orang secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tentukan banyak cara memilih 1 pria dan 2 wanita ya. Oke. Misalkan ke 10 orang sini kan, 4 pria 6 wanita. Namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Ini inisialnya. Kemungkinan susunannya sebagai berikut. Ya, anggap anggap sesuai dengan yang diminta ya, anggap. Karena kita di sini ya mencari tahu apakah permutasi atau kombinasi. A, B, C misalkan. Andi, Budi, 1 pria ya. B. Misalnya kan Ari. Kalau B nama perempuan siapa? Kalian buat sendiri aja ya. Intinya mengikuti mengikuti soal misalkan A, B, C. Ketika dibalik namanya menjadi C, B, A. Apakah yang dipilih orangnya beda? Sama kan? Ya.
yang dipilih orang yang sama. A, B, C, C, B, A ini nggak ada yang beda, orang yang sama gitu. Yang maju tetap A, B, C kan, karena di sini mempresentasikan hasil diskusi. A, B, C, C, B, A nggak ada yang beda, maka ini tanpa memperhatikan urutan gitu. Orang yang maju tetap sama. Ya, berarti penerapan dari kombinasi seperti itu ya. Oke, karena ini merupakan kasus yang lanjut ya, sedikit lebih rumit, nggak terlalu rumit ya, sedikit saja. Maka ini dibagi menjadi dua kasus ya. Yang pertama banyak cara memilih pria, dan yang kedua banyak cara memilih wanita ya. Dari 4 pria akan dipilih 1 pria. Berarti N sama dengan 10. R-nya 3, 10C3 ya. 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 10 kurang 3 ya, berarti 7 ya. 10 kali 9 dikali 8 dikali 7. Ya, kita coret yang sama. Seperti ini. Tinggal 10 dikali 9 dikali 8, ya dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Berapa hasilnya? 120. Oh, kesimpulannya salah ya kesimpulannya. Oh sebentar, ini ada sedikit kesalahannya. Ini nggak usah kalian anggap ya, buang saja. Kita lanjut dari 4 pria akan dipilih 1 pria ya. Dari 4 pria akan dipilih 1 pria. Oke. N sama dengan 4, R-nya sama dengan 1 ya. Berarti 4C1, 4 faktorial, 1 faktorial ya, 4 dikurang 1 ini rumus kombinasi biasa ya. Berarti sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial ya, 3 faktorial sama dengan ya 4 dikali 3 difaktorialkan ya, dibagi 1 faktorial 3 faktorial, coret yang sama ya, hasilnya tinggal 4 dibagi 1 faktorial, berarti 4 ya. Jadi banyak cara memilih pria, ada 4 cara. Jadi kasusnya dibagi 2 ya, cara memilih pria dan cara memilih wanita. Dari 6 wanita dipilih 2 wanita, berarti N-nya 6, R-nya 2, berarti 6C2. 6 faktorial dibagi 2 faktorial, dalam kurung 6 dikurang 2 difaktorialkan, berarti tinggal ini hasilnya berapa? 4 ya. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, karena pembagi terbesar 4 faktorial, berarti 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kalian coret yang sama, yaitu 4 faktorial. Tinggal 6 dikali 5 dibagi 2 dikali 1 berapa? 15. Berarti banyak cara memilih wanita, ada 15 cara ya. Jadi dibagi 2 kasus ya, nggak bisa digabung. Soalnya ini tadi dari 4 pria dan 6 wanita dipilih 3, yaitu 1 pria dan 2 wanita. Dan ini sudah diselesaikan. Nah, kata kuncinya di sini ya, kejadian tersebut terjadi secara bersamaan, yaitu pria dan wanita dipilih sekaligus. Ya, dipilih sekaligus, maka digunakan aturan perkalian ya. Aturan perkalian kembali, bukan di jumlah ya, tapi ini dikali. Yaitu 1 pria dan 2 wanita ya. Kata kunci kedua, ada kata hubung dan di sini, 1 pria dan 2 wanita, maka ini merupakan aturan perkalian. Cara menyelesaikan akhirnya ya, cara menyelesaikannya ya, terakhir bukan dengan dijumlah tapi dikali ya. Memilih pria ada 4 cara, wanita dan ya wanita 15 cara, berarti banyak cara memilih 1 pria dan 2 wanita adalah 4 dikali 15, yaitu 60 cara. Ya. Kata kuncinya terjadi bersamaan ya, atau dipilih sekaligus. Dan yang kedua ada kata hubung dan di sini, maka dengan cara dikali karena aturan perkalian. Kesimpulannya banyak cara memilih 1 pria dan 2 wanita, ada 60 cara. Oke, demikian untuk video kali ini ya, silakan dipahami dengan baik ya. Pada umumnya soal-soal permutasi kombinasi itu ya tidak jauh ya, jadi seputar cara memilih kandidat ketua kelas, wakil ketua kelas ya, itu permutasi, ataupun memilih juara 1, 2, 3 dan seterusnya untuk permutasi. Cara berfoto, cara duduk di kursi yang berjajar ya, itu contoh permutasi. Sedangkan kombinasi di sini cara memilih peserta lomba, memilih untuk maju presentasi ya. Kemudian kombinasi juga cara memilih nantinya kelereng ya dalam sebuah wadah ya secara acak. Nah, itu untuk penerapan di peluang nantinya ya. Oke, demikian, semoga dapat dipahami. Kalau kurang paham, kalian ulang-ulangin saja video ini
yang mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.